Selamat pagi anak-anak Pivot, ketemu lagi dengan Miss Golda dalam pembelajaran tematik ya. Hari ini kita masih melanjutkan tentang pembelajaran ya, wawancara bagian yang ketiga ya. Pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang cara membuat laporan hasil wawancara ya. Miss Golda minta untuk diperhatikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu membuat laporan wawancara, ya. Jadi anak-anak diminta untuk mampu memahami cara membuat laporan hasil wawancara. Cara membuat laporan wawancara kita akan bahas ya. Yang pertama yaitu menuliskan latar belakang wawancara, ya. Kemudian maksud dan tujuan wawancara, tema atau topik wawancara, kemudian nama narasumber, nama pewawancara, serta waktu dan tempat wawancara, ya. Kemudian kita masuk ke hasil wawancara. Di hasil wawancara kita membahas tentang daftar pertanyaan yang sudah kita buat sebagai pewawancara, ya, sebelum pelaksanaan wawancara yang akan kita tanyakan pada saat wawancara kepada narasumber, ya. Kemudian kita juga akan membahas ya hasil jawaban informasi dari narasumber. Kemudian dikatakan di situ saat menulis jawaban kita dilarang untuk mengubah isi jawaban dari narasumber. Di wawancara bagian kedua Miss Golda sudah jelaskan di mana ya saat menulis informasi dari narasumber kita tidak boleh menambah-nambahkan atau mengurangi ya informasi yang diberikan oleh narasumber ya. Lanjut. Kemudian menuliskan hasil kesimpulan wawancara. Nah, hasil kesimpulan wawancara itu dapat kita tulis berdasarkan tujuan wawancara ya. Diperhatikan, kesimpulan mencakup hal penting dari pembicaraan, biasanya ada di tujuan wawancara. Kemudian, di kesimpulan kita juga bisa menulis kritik dan saran terkait topik wawancara, ya. Nah, di situ ada contoh tentang wawancara, ya. Diperhatikan, di situ ada anak-anak kelas 4 yang berada di kebun tanaman hias, ya, milik petani tanaman hias di Desa Mekarsari. Ya, topiknya adalah tentang tanaman hias kepada petani tanaman hias di Desa Mekarsari. Kita lihat ya laporan hasil wawancara tentang tanaman hias kepada petani tanaman hias di Desa Mekarsari yang dilakukan oleh anak-anak kelas 4 tadi ya. Berdasarkan gambar. Nah, diperhatikan yang dibahas adalah latar belakang ya. Biasanya latar belakang itu berdasarkan topik wawancara yang akan dibahas dalam wawancara ya. Contoh di situ, siswa ya, saya siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tanaman hias kepada petani tanaman hias di Desa Mekarsari. Tujuan wawancara. Nah, tujuan wawancara biasanya untuk dapat menarik kesimpulan ya. Diperhatikan tujuan wawancara. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang tanaman hias di Desa Mekarsari yang meliputi cara penanaman dan perawatan tanaman hias serta pendistribusiannya ya. Di situ tujuannya adalah tujuan wawancara untuk mengetahui cara penanaman pertama, kedua perawatan tanaman hias, ketiga pendistribusiannya ya. Nanti kalian dapat bahas pada saat lakukan tanya jawab wawancara. Kemudian kalian juga akan bahas juga di kesimpulan ya. Nah, tema atau topik wawancara ya. Tema dan topik wawancara Miss Golda sudah bahas di wawancara bagian kedua di mana topik atau wawancara untuk menentukan narasumber dan juga untuk membuat daftar pertanyaan ya. Contoh di situ ya, topik atau tema wawancaranya adalah tanaman hias di Desa Mekarsari. Nah, di sini kita menentukan narasumber. Ya, nama narasumber yang akan kita wawancarai adalah Bapak Muhammad Yusuf. Nama pewawancara, misalkan namanya Elshafia Widya, ya. Nah, kemudian lanjut ke waktu
waktu dan tempat kegiatan ya. Contoh ya, hari dan tanggal wawancara Senin 27 April 2020. Waktunya jam 10 sampai jam 12 siang. Tempatnya di Desa Mekarsari ya. Waktu dan tempat kegiatan itu udah jelaskan waktu di wawancara bagian kedua, di mana setelah kita menentukan narasumber dan narasumber dihubungi dan narasumber mengatakan baik saya bersedia untuk diwawancarai, kemudian kalian menentukan agenda waktu tempat ya untuk dilaksanakannya wawancara ya. Kemudian, nah di sini masuk ke hasil wawancara, ada tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber ya. Pewawancaranya adalah Elsafia, ya. Narasumbernya adalah Bapak Muhammad Yusuf. Nah, di situ ditanya oleh pewawancara, siapa nama Bapak? Nama saya adalah Pak Yunus. Nah, kemudian pewawancara bertanya lagi, sejak kapan Bapak mulai menjadi petani tanaman hias? Pak Yunus berkata, sejak 10 tahun yang lalu. Elsafia juga bertanya lagi, di mana lokasi budidaya tanaman hias Bapak? Narasumber berkata, lokasi usaha saya di Desa Mekarsari, Kampung Jaya 1. Ya, kemudian ditanyakan lagi oleh pewawancara, mengapa Bapak memilih menjadi petani tanaman hias? Nah, Pak Yunus menjawab, pada awalnya saya hanya hobi saja. Dan lama-kelamaan saya sangat tertarik untuk mengembangkan usaha ini. Dan berlahan memasarkannya juga. Kemudian pewawancara masih bertanya lagi, media apa yang Bapak gunakan untuk bertanam tanaman hias? Pak Yunus menjawab, bisa menggunakan dengan cara stek batang ya dan dengan cara mencangkok. Lanjut lagi, berapa lama masa awal hingga masa panen? Pak Yunus menjawab, bisa sampai 3 atau 4 bulan. Didistribusikan kemana saja setelah siap dipasarkan? Pak Yunus menjawab, saya jual langsung ke kota, di sana langganan saya sudah banyak, dan tiap 3 atau 4 bulan sekali saya bawa ke kota tempat langganan saya. Hasil kesimpulan. Nah, tadi di tujuan wawancara dikatakan, tujuan wawancara untuk mencari informasi cara penanaman, ya, perawatan, dan pendistribusiannya. Nah, kalian bisa membahasnya di hasil kesimpulan, ya. Bapak Yusuf adalah salah satu petani tanaman hias di Desa Mekarsari. Cara penanaman tanaman hias adalah dengan cara di-stek dan mencangkok batang. Kemudian cara mendistribusikannya langsung jual ke kota. Nah, selesai. Terima kasih sudah menyimak video tematik hari ini, ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Bye, anak-anak.